Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Kita berjumpa kembali di minggu pertama di tahun 2022 ini. Dan kita akan mengawali tahun yang baru ini dengan tuntunan Tuhan untuk tahun ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 66 ayat yang ke-12. Dikatakan, kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, we went through fire and through water, but Thou broughtest us out into a wealthy place. Kami telah melalui api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami ke tempat kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda ada di tempat di mana Anda merasa tantangan yang Anda hadapi begitu besar, sehingga rasanya seolah-olah Anda sedang berjalan melalui api? Atau apakah Anda sedang merasa begitu tidak berdaya karena dilanda oleh berbagai hal yang terjadi dalam hidup Anda selama ini, seolah Anda seperti orang yang sedang tenggelam? Apakah situasi yang selama ini Anda hadapi membuat Anda merasa seperti ditindas atau diinjak-injak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang Bapa Surgawi kita ingin Anda dengar hari ini, di awal tahun ini, adalah bahwa Dia sudah mendengar teriakan Anda minta tolong, dan Dia akan mengeluarkan Anda dan menolong Anda. Pemazmur tadi berkata bahwa kami telah melalui api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami ke tempat kelimpahan. Lewat firman-Nya, Tuhan ingin Anda tahu bahwa jika Anda telah melalui api dan air selama ini, atau sepanjang tahun 2021 yang lalu, maka tempat perhentian Anda berikutnya adalah tempat kelimpahan. Izinkan saya membagikan suatu kesaksian yang menunjukkan seperti apa kelihatannya ketika firman Tuhan ini termanifestasi. Seorang rekan hamba Tuhan menceritakan mengenai seorang anggota jemaatnya yang tiba-tiba saja menghadapi tuduhan bahwa dia terlibat dalam kejahatan pencucian uang di bank di mana jemaatnya ini adalah salah satu dari top eksekutif di sana. Singkat cerita, penyelidikan berjalan dan kemudian membuktikan bahwa sebenarnya si jemaat ini tidak terlibat. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, dan nama bapak ini, jemaat ini, sudah terlanjur tercoreng, sehingga bank itu meminta agar dia mengundurkan diri. Saat peristiwa itu terjadi, bapak ini baru berusia 52 tahun. Dan walaupun teman-temannya mengatakan kepadanya untuk pensiun dan bersantai saja dalam hidupnya ke depan, namun kehidupan pensiun sungguh jauh dari pikirannya. Bapak ini mempercayai Tuhan bahwa jika hal semacam ini terjadi, tentulah karena Tuhan sedang menuntun dia untuk memasuki tempat yang lebih baik, yaitu tempat kelimpahan, sebagaimana dikatakan firman Tuhan tadi. Dan sungguh Tuhan setia kepada firman-Nya dan kepada kita anak-anaknya. Tidak terlalu lama setelah itu, salah satu bank papan atas menawarkan suatu paket penghasilan yang sangat baik untuk bapak ini, bergabung dengan mereka dan menempati salah satu posisi tertinggi di bank tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan betapa sudah hancurnya masa depan bapak ini dengan tercorengnya namanya tadi, kita tentu sudah mengapresiasi pemulihan yang telah terjadi ini. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Rancangan Tuhan masih jauh lebih baik dari yang dapat kita pikirkan. Apa yang terjadi kemudian adalah beberapa tahun setelah pemulihan itu, saat usia bapak ini 56 tahun, dia dicari-cari oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia untuk memimpin suatu divisi yang baru di perusahaan tersebut. Dan saat dia mulai bekerja di sana, penghasilannya adalah double, alias 2 kali lipat
dari penghasilan yang sudah sangat luar biasa di bank papan atas tadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di awal tahun ini. Terlebih lagi, apabila saat ini Anda justru memiliki ekspektasi negatif mengenai keadaan Anda dan masa depan Anda, Tuhan berkata kepada kita semua, milikilah kepercayaan kepada Tuhan dan ekspektasi positif, bahkan yang jauh lebih besar dari yang terbaik yang Anda miliki saat ini. Mazmur 34 ayat 8. Tuhan berkata, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him." Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah orang yang menaruh kepercayaan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan situasi melemahkan kepercayaan Anda dan menjatuhkan ekspektasi Anda. Bapa Sorgawi kita setia. Dia tidak pernah berbohong ketika Dia berfirman bahwa Dia akan mengeluarkan Anda ke tempat kelimpahan. Kelimpahan baik secara jasmani, materi, maupun rohani. Semuanya tercakup dalam rancangan Tuhan untuk Anda. Untuk setiap api dan air yang Anda lalui, Tuhan sudah menyediakan tempat kelimpahannya untuk Anda. Taruhkan percaya Anda kepadanya dan yakini perkataannya bahwa Dia sedang menuntun Anda langkah demi langkah. Sekalipun Anda belum melihat semuanya ke depan, yakini Dia bahwa Dia menuntun Anda langkah demi langkah untuk memasuki tempat kelimpahan yang sudah Dia rancang dan sediakan untuk Anda. Sekalipun, sekali lagi itu belum kelihatan atau sepertinya keadaan tidak kelihatan seperti itu. Percayai Dia, dan Anda akan menemukan diri Anda melangkah masuk ke tempat kelimpahan yang sudah disediakannya untuk Anda. Haleluya! Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyatakan ketetapan firman-Nya bahwa akhir suatu hal akan selalu lebih baik daripada awalnya. Inilah ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan untuk kita anak-anaknya. Bukankah firman-Nya menyatakan naik terus dan tidak turun? Ini berarti apapun posisi awal Anda saat ini, akhirnya akan lebih baik dari saat ini, bukan lebih buruk. Inilah perkataan Tuhan yang perlu kita simpan baik-baik di dalam hati kita. Ekspektasi kita haruslah disesuaikan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan ini, bukan dengan situasi yang kelihatan saat ini. Lebih baik, kata Tuhan, bukan lebih buruk. Naik terus, bukan turun lagi. Saya mendengar sebuah cerita mengenai seorang hamba Tuhan yang pelayanannya hari ini menjangkau 150.000 anak tiap minggu. Di masa mudanya, dia dibesarkan di sebuah rumah tangga yang berantakan. Kalau melihat hal itu rasanya mustahil bahwa hidupnya ke depan akan menjadi luar biasa. Ayahnya meninggal saat dia baru berusia 4 tahun. Dan saat dia baru 11 tahun, ibunya meninggalkannya di sebuah perempatan jalan. Dan dia menunggu di sana selama 3 hari. Kebingungan, lapar, dan ketakutan. Syukurlah ada seorang pria yang ternyata mengamati hal itu. Dan kemudian bertanya kepadanya, apakah dia membutuhkan pertolongan. Pria ini bersama istrinya kemudian membawa anak itu pulang. Mereka kemudian mengadopsi anak tersebut. Ketika dia dewasa, orang ini memiliki kerinduan untuk menolong anak-anak lain yang hidup di lingkungan yang tidak baik. Dan dia mulai membawa anak-anak yang membutuhkan itu ke sekolah minggu. Seperti saya katakan tadi, hari ini dia sudah menjangkau 150.000 anak tiap minggu. Dan membantu anak-anak itu menyadari bahwa mereka juga dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang menakjubkan dalam hidup mereka.
Awal yang buruk, tapi akhir yang luar biasa. Inilah yang Tuhan mau kita percayai untuk hidup kita ke depan. Kecaplah dan lihatlah, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia setia dan perkataannya selalu digenapinya. Keadaan Anda mungkin sedang buruk saat ini, tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa akhir dari suatu hal adalah lebih baik dari awalnya. Dan Dia akan mengeluarkan Anda ke tempat kelimpahan. Tapi Pak, iblis telah mengerjakan hal yang sangat jahat terhadap saya. Izinkan firman Tuhan memberi jawabannya kepada Anda. Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apa arti ayat ini? Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan yang dibangun di atas kebenaran Injil Yesus Kristus adalah kehidupan yang tidak tergoyahkan. Unshakable. Saat hidup Anda dibangun di atas firman kebenaran tentang keselamatan dan penebusan yang Yesus sudah selesaikan untuk kita, untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Ketika hidup Anda dibangun di atas kebenaran ini, Anda sedang dibangun di atas landasan yang kokoh, yang akan memberikan kepada Anda kestabilan dalam hidup ini. Dan kuasa Tuhan yang terus bekerja untuk terobosan permanen hidup Anda. Roma 1 ayat 16. Jadi ini berarti bahwa sekalipun saat ini Anda mungkin sedang menjalani suatu musim yang sangat sulit dalam hidup Anda. Mungkin laporan medis yang negatif. Atau mungkin Anda ada di tengah situasi yang sangat sulit dalam pekerjaan Anda. Tuhan tetap ada beserta Anda dan bekerja untuk kemenangan Anda. Sekalipun Anda masih belum dapat melihat hal tersebut. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan taruhkan keyakinan Anda pada pengertian Anda sendiri. Pada perkiraan Anda akan apa yang akan terjadi kepada Anda di masa depan. Jika Anda melihat situasi yang sedang terjadi pada Anda saat ini, jangan taruhkan keyakinan pada pengertian sendiri. Sebaliknya, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Dia akan mengeluarkan Anda ke tempat kelimpahan. Sadarilah bahwa Tuhan setia dan Dia menginginkan hal-hal yang baik untuk kita nikmati dalam hidup kita. Dia bahkan lebih menginginkan kemenangan Anda dibanding Anda sendiri menginginkan hal itu. Bukankah firman-Nya berkata bahwa Dia sudah membayar harganya untuk menjadikan Anda lebih dari pemenang? Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi Anda itu telah menyatakan bahwa tidak ada senjata yang ditempa terhadap kamu yang akan berhasil. Percayai Dia. Sebab ini berarti bahwa Dia yang Maha Kuasa, yang ada di pihak Anda itu, sedang terus aktif bekerja untuk Anda. Untuk mendatangkan manifestasi dari kemenangan yang sudah Dia bayar lunas tadi. Untuk membalikkan setiap rancangan jahat iblis dan mematahkan setiap senjata yang sudah ditempa terhadap Anda. Sehingga semua itu menjadi mandul dan tidak dapat berbuah, tidak dapat menghasilkan kekalahan sebagaimana yang direncanakan iblis terhadap Anda. Amsal 18 ayat 10 mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat kemana anak-anak Tuhan dapat berlari dan mereka menjadi selamat. Jadi jangan biarkan situasi yang Anda lihat saat ini menyebabkan Anda kecil hati. Berlarilah kepada Tuhan dan serahkan segala hal yang membuat Anda khawatir dan takut. Bangkitlah dalam iman dan mulailah berkata-kata. Bukan perkataan negatif, tapi perkataan firman Tuhan yang menyatakan kepastian kemenangan Anda.
Katakan, tidak ada senjata yang ditempa terhadap aku yang akan berhasil. Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan Ibrani 13 berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, apalagi meninggalkan kita. Mulailah memperkatakan perubahan yang Anda inginkan bagi hidup Anda. Saya begitu diberkati, saya tidak bisa stres. Saya begitu diberkati, saya tidak bisa stres. Katakan lagi dan lagi dan lagi sambil Anda mengundang Tuhan untuk hadir dalam situasi yang Anda hadapi atau kebutuhan Anda yang ada di hadapan Anda. Untuk berperang dan untuk menyelesaikan semuanya itu untuk Anda. Apapun yang Anda butuhkan, entah itu kesembuhan, penyediaan, atau bahkan hubungan yang membutuhkan terobosan, taruhkan keyakinan Anda kepada Tuhan, dan ketahuilah bahwa Dia menyertai Anda untuk memberikan kemenangan kepada Anda. Firman-Nya berkata Dia memegang tangan kanan Anda untuk membawa Anda ke dalam kemenangan. Bahkan saat iblis mendakwa dan mencoba membuat Anda mempercayai bahwa Tuhan tidak akan menolong Anda karena kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan, tetaplah percaya kepada Dia yang telah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus Anda dan untuk menjadikan Anda lebih dari pemenang. Bukankah firman-Nya mengatakan bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan, apalagi meninggalkan Anda? Bukankah firman-Nya menyatakan bahwa sekalipun di saat kita hilaf dan bertindak tidak setia, Dia tetap setia? 2 Timotius 2 ayat 13. Bukankah firman-Nya dalam Roma 8 ayat 33 mengatakan, siapa yang dapat menggugat atau mendakwa orang-orang pilihan Tuhan, yaitu Anda dan saya, karena Tuhan sendirilah yang membenarkan kita. Dan Yesaya 54 yang barusan kita baca tadi pun menyatakan bahwa kebenaran kita bukanlah karena kesempurnaan kita sendiri, melainkan pemberian Tuhan kepada kita anak-anaknya. Firman itu tadi berkata setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa tidak ada senjata yang akan berhasil terhadap kita. Bahkan yang sudah ditempa sekalipun, yang sudah Anda lihat manifestasinya sekalipun, setiap senjata, setiap tuduhan, setiap fitnah, semuanya tidak akan berhasil. Jadi angkat wajah Anda dan bangkitlah dari keputusasaan, sebab musuh tidak berkuasa atas Anda. Tuhanlah yang mempunyai kata akhir dari segala sesuatu, sebagaimana telah kita bahas dalam renungan akhir tahun kemarin. 1 Tawarikh 29 ayat 11-12 menyatakan kebenaran ini. Tuhan ada di pihak Anda, dan ketetapannya adalah bahwa akhir dari suatu hal haruslah lebih baik dari awalnya. Sekali lagi, Dia setia. Tidak sekali-kali Dia akan membiarkan, apalagi meninggalkan Anda. Dia ada di pihak Anda. Dia yang pernah menolong Anda akan menolong Anda lagi. Dan Dia sudah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi teguhkan iman Anda sekarang dan bangkitlah dalam pengharapan. Jauh lebih baik dari yang dapat Anda bayangkan, pikirkan atau harapkan, sudah Dia sediakan untuk Anda. Dan Dia terus bekerja untuk kemenangan Anda, sebab Dia pasti mengeluarkan Anda ke tempat kelimpahan. Justru di saat keadaan belum seperti yang firman Tuhan katakan, belum kelihatan seperti itu, kita perlu terus mempercayai, memperkatakan, membicarakan, mengkhotbahkan, mengajarkan,
Dan dengan demikian terus mengingatkan diri kita sendiri akan apa yang Tuhan sudah firmankan mengenai kita tadi. Dia mengeluarkan kita ke tempat kelimpahan, sebab akhir dari suatu hal harus lebih baik dari awalnya. Ingat, Dia setia. Walaupun saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Setiap firman-Nya pasti Dia genapi. Diberkatilah orang yang menaruhkan percayanya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari memasuki tahun baru 2022 ini kita melangkah dengan penuh keyakinan dan ekspektasi yang baru. Sebab Tuhan sudah menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun pernyataan kesetiaan Tuhan bagi kita. Sekali lagi, tahun ini adalah tahun pernyataan kesetiaan Tuhan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya. Mari di awal tahun ini kita sama-sama melangkah masuk dengan penuh iman, dengan pegangan firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita masuki tahun ini dalam doa bersama. Bapa yang baik, kami berdiri di atas janji-Mu yang tidak tergoyahkan, bahwa tidak ada senjata yang ditempa terhadap kami yang dapat berhasil. Sebab landasan tempat kami ditegakkan adalah Yesus Kristus, Sang Batu Karang yang teguh, yang tidak dapat digoyahkan. Kami berdiri di atas kebenaran yang luar biasa, bahwa kebenaran kami adalah dari Yesus sendiri, sehingga tidak ada apapun yang dilontarkan musuh terhadap kami. Entah itu masalah kesehatan, ketakutan, gangguan pikiran, bahkan tuduhan apapun yang dapat berhasil terhadap kami. Bapak yang baik, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau berjaga-jaga atas kami. Dan firman-Mu dalam Yeremia 1 ayat 12 menyatakan bahwa Engkau memperhatikan, bahkan berjaga-jaga untuk memastikan bahwa firman-Mu terlaksana. Karena itu, bersama dengan Engkau, kami masuki tahun 2022 ini dengan penuh iman dan pengharapan yang baru. Kami pasti naik dan tidak turun. Akhir dari segala hal yang kami hadapi pasti lebih baik dari awalnya. Engkau sudah membawa kami ke tempat kelimpahan. Sepanjang tahun ini, kami akan merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan, sebab tahun ini adalah tahun pernyataan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kebajikan, kemurahan belaka terus mengikuti, sebab Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pengajaran firman iman berikutnya.